yaitu Ibu Khadijah. Ditinggal mati oleh istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan Ibu Khadijah ini yang menemani Rasulullah berjuang, yang mengorbankan semua hartanya, jiwa dan raganya untuk perjuangan Rasulullah. Ibu Khadijah. Makanya Rasulullah niku nalikane Ibu Khadijah langsung terusahipun Gusti Allah itu sangat terpukul sekali karena meninggalnya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah dan istri yang mendukung perjuangan Rasulullah. Makanya kalau panjenengan tadi termasuk pulau terus bisa mengambil akibat dari peristiwa ini. Jadi bojo niku pasangan terutama istri yang ikut berjuang dengan jenengan, mulai jenengan membangun rumah tangga, ada yang membangun usaha mulai rumah tangga mulai dari nol. Nah, cari arek-arek nom-nom saiki niku koyo pegawai SPBU mulai dari nol ya paham ngene. Niku lah wanita yang paling berharga untuk kita. Istri itu yang mendukung kita, menemani kita, mulai perjuangan kita, bangun rumah tangga mulai nol, melu, soro-soro nih pulau jenengan melu. Itu yang perlu diperjuangkan. Makanya kalau lanang niku kudune paling gede nek wis sukses. Nek wis sukses. Wong lanang nek wis sukses. Wong wedok macem yo opo ae mesti moro. Sing biyen gak arep teng jenengan. Nek jenengan wis sukses. Iku kabeh kudu arep. Niku kudune wong lanang niku. Banyak godaan terbesar pada saat suami ada laki-laki itu sukses kayak duit. Niku godaan. Dan banyak yang kalah pada saat itu kalah. Nek susah mbek bojone. Nek susah mbek sing wedok, susah wis wedok ndak mangan sepiring berdua dari ngene. Sepiring berdua, tapi sak piring isine 3 piring. Kowe padha wae. Sepiring berdua, mangan bareng, nangis bareng, bangkrut direwangi utang-utang bareng, sedaya susah ditinggal. Wong lanang ngoten kan kudune diracun. Makanya godaan terbesar laki-laki di saat sukses, padahal susah bisa berjuang bersama. Nah ini kudu eman-eman, wae ditinggal. Orang yang paling dicintai, orang yang mendukung perjuangannya. Kata Rasulullah sangat terpukul, padahal Rasul tingkatannya Nabi, terpukul sekali Rasulullah di saat Ibu Khadijah meninggal karena beliaulah yang mendukung perjuangan Rasulullah mulai awal, mengorbankan semua hartanya karena Ibu Khadijah itu terkenal kaya raya, sugih, tapi hartanya digunakan sepenuhnya untuk perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam. Makanya Rasulullah di saat Ibu Khadijah meninggal sangat terpukul sekali, sedihnya luar biasa. Yang kedua, meninggalnya paman Rasulullah yang mendukung perjuangan Rasulullah, yang selama ini membela Rasulullah. Siapa nih? Abu Thalib. Mendukung perjuangan Rasulullah, paman yang selama ini membela Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi itu pada saat sebelum Isra Mi'raj mengalami kesedihan yang luar biasa. Makanya Allah menghibur Rasulullah. Ini bahasanya menghibur Rasulullah dengan mengisra Mi'rajkan Rasulullah. Jadi menghibur Rasulullah di saat Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran itu bahasanya Subhanalladzi asra bi'abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Sungguh maha suci Allah yang telah mengisrakan abdinya, hambanya. Di Rasulullah itu siapa? Hamba Allah. Hambani Allah. Nah, kalau jenengannya kan belum. Napa masih belum? Sebelum kita disebut sebagai hamba Allah, abdi ini Allah, harus mengalami berbagai cobaan dan ujian yang luar biasa berat. Nek wong ngaku nih hamba Allah belum masih. Yang benar-benar diakui oleh Allah sebagai hamba Allah hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah mengalami berbagai cobaan ujian yang di luar batas dari kemampuan manusia biasa. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Basarun manusia tapi bukan manusia biasa. Dia manusia, jadi masih memiliki sifat basariah, tapi bukan manusia biasa. Karena ujian Rasulullah yang dialami Rasulullah, pedihnya Rasulullah, mengalami peristiwa-peristiwa itu di luar dari kemampuan manusia biasa. Pulau jenengan dulu tidak kuat. Jadi sebelum dia sebut sebagai hamba Allah, diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, harus mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Ini pulau jenengan ini derengnya. Jadi ini susah kalau derengnya. Belum masih belum diakui oleh Allah. Yang benar-benar diakui oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an yang dimaksud siapa? Rasulullah mengalami berbagai macam ujian di luar dari batas kemampuan manusia biasa. Kanjeng Nabi itu memperjuangkan hak, sesuatu yang hak, yang benar, tapi ditentang bukan hanya oleh kaumnya, bahkan keluarganya sendiri menentang Rasulullah. Kanjeng Nabi ini dia disebut bid'ah, melakukan bid'ah. Kenapa? Karena melakukan kebiasaan yang di luar dari kebiasaan kaum Quraisy kaumnya. Beliau ini nyembah berhala, Kanjeng Nabi tidak purun. Ini Kanjeng Nabi tadi pernah Rasulullah itu disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hanya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh bukan. Rasulullah dulu pernah disebut bid'ah oleh kaum Quraisy. Jadi ngaji ini kudu jero nih. Nah, saat ini itu apa saat saya wis bid'ah ngomong. Bulu bid'atin dolalan terus wong kabeh di bid'ah. Ini kudu hati-hati. Karena siapa yang menuduh saudaranya sebagai kafir, dia sendiri yang kafir. Jadi tidak oleh menuduh-nuduh, tidak oleh menuduh orang. Bahkan nopo itu menyalahkan atau menghina orang yang melakukan dosa. Ini bukan asal Rasulullah, bukan asal. Tidak oleh. Karena Allah akan membalikkan dia melakukan dosa yang sama seperti apa yang dihina itu. Tidak oleh. Jadi wong itu ya nopo, yes nopo apa aja. Jadi Rasulullah sebelum mengalami peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, di antaranya yaitu meninggalnya Ummul Mukminin, Ibu Khadijah, istri Rasulullah, yang kedua paman Rasulullah, Abu Thalib yang selalu mendukung perjuangan Rasulullah. Allah ingin menghibur Rasulullah dengan Isra Mi'rajkan Rasulullah, sekalian menerima perintah di dalam perjalanan Rasulullah itu menghadap Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alam masuk, terus naik ke atas, namanya alam malakut. Setelah itu sampai ke Aros, langit 7 sampai Aros, namanya alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat tidak tembus. Di saat itulah Rasulullah menerima perintah sholat. Sebelumnya Rasulullah ditunjukkan oleh Allah berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat diambil iktibar oleh umat Rasul, dijadikan pelajaran oleh umat Rasul. Kanjeng Nabi dikuetoki macam-macam, siksa kubur, nikmat surga, semua diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dijadikan pelajaran. Dan pelajaran itu sekarang kita pelajari. Peristiwa Isra Mi'raj membawa beribu-ribu hikmah, beribu-ribu pelajaran untuk kita, termasuk yang utama yaitu sholat. Makanya sholat itu disebut as-sholatu mikhrajul mu'min. Mikhrajnya seorang mukmin adalah sholat. Makanya orang mukmin tidak sholat, orang muslim tidak sholat, orang Islam tidak sholat, orang kafir tidak menghadap Allah, tidak berbincang dengan Allah. Makanya suatu saat itu wali kutub yang sangat masyhur, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi seseorang yang sambatan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, saya memiliki banyak sekali masalah yang macam-macam, masalah keluarga, masalah anak, masalah
ekonomi, bahkan masalah itu sangat-sangat menyita perhatian saya. Bahkan saya sangat putus asa. Saya meminta nasihat kepada Syekh apa yang saya lakukan supaya saya lepas dari masalah-masalah ini. Terus Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, perbanyaklah bicara dengan Allah, kurangi berbicara dengan makhluk. Maksudnya apa? Berbicara dengan Allah yaitu zikrullah, mengingat Allah dengan apa? Membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, qiraatil Quran ditambah. Orang yang membaca Quran berbincang dengan Allah, berbicara dengan Allah, dan Allah sangat mengerti dengan keadaan kita. Orang yang berzikir kepada Allah berbincang, berbicara kepada Allah, dan Allah mengerti apa yang ada dalam hati kita. Allah tuh ngerti. Kulo jenengan lagi ngopo, ngerti. Karena Allah yang membuat cerita. Jadi Allah memberikan masalah kepada kita bukan menjerumuskan kita, tapi memanggil kita untuk menghadap Allah, untuk berbicara kepada Allah. Ini sing paham, sing ngerti, sing belum ngaji. Tapi nek dak sedher ngaji, kan gak ngedon aku sih Allah. Dikek masalah tambah ngedon, dikek masalah tambah putus asa dengan rahmat Allah. Padahal masalah-masalah itu justru Allah ingin memanggil kita untuk berbincang-bincang dengan Allah. Allah sangat rindu dengan rintihan kita. Allah rindu dengan tangisan kita. Allah rindu dengan bacaan Quran kita. Allah rindu dengan zikir kita. Allah rindu dengan air mata kita yang menetes di saat qiyamul lail. Allah sangat rindu sebenarnya. Gusti Allah ku kangen kula jenengan, rindu kepada kita, rindu kepada orang-orang itu, kepada kita ini yang diberi masalah oleh Allah. Kenapa kita malah jauh? Kan malah keliru. Allah ingin memanggil kita karena kerinduan Allah. Kerinduan Gusti Allah kula jenengan diberikan masalah, diberikan persoalan, diberikan cobaan. Allah rindu kepada kita. Bukan Allah benci kepada kita, bukan. Allah rindu kepada kita. Bagi orang yang bisa melihat hikmah. Nek tak iso melihat hikmah itu suudon terus nang Gusti Allah. Nek suudon terus nang Gusti Allah, iki repot guys. Uripe akan berlimpah dengan hal yang buruk karena Allah itu ana indoni adi. Terus Gusti Allah, aku ini wis tergantung dari prasangka umatku. Nek umatku rasane elek nang aku, ya wis elek yang akan kamu terima dalam kehidupanmu. Buruk, hal yang buruk dong. Tapi kalau engkau berprasangka baik kepadaku, husnudzon Gusti Allah, berbaik sangka. Jenenge masalah ngeten berbaik sangka Gusti Allah. Kayak masalah ngeten berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang diterima, kesedihan meskipun di dalam hati berontak, tapi tetap berbaik sangka kepada Allah, maka yang datang dalam kehidupannya adalah hal yang baik. Kulo ini ada ceritanya mengapa yang niku berteriak itu berprasangka kepada Allah seperti orang yang berteriak di antara tebing. Di antara tebing. Orang itu berteriak di antara tebing. Kalau orang itu berteriaknya meso-meso, menurut saya berkata kotor, yang kita dengar kebanyakan adalah meso-meso. Tapi kalau kita yang teriakkan itu hal-hal yang baik, yang kita dengar pasti hal-hal yang baik juga. Elek, medit, kiri, ngoten jawabannya. Tapi kalau kita itu baik, yang kita terima itu baik. Gusti Allah. Tapi kenyataannya dalam fakta kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia berprasangka buruk terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nek ono masalah dari Gusti Allah tidak sayang. Nek ono masalah macam-macam dari Gusti Allah benci padamu. Kata Allah, kalau ada orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, Allah memerintahkan malaikat untuk datang kepada orang itu, memberikan hadiah yang istimewa. Nopo? Masalah. Coba kita berkaca kepada kehidupan Nabi dan Rasul dan kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para aulia, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, mereka malah banyak masalah. Kenapa? Untuk menguji keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu lulus disebut abdi.
disebut umat, disebut hamba oleh Allah, diakui, dan Allah sangat bangga terhadap manusia-manusia yang sanggup menerima cobaan dan ujian Allah dengan kesabaran yang luar biasa. Gusti Allah itu bangga menjadikan semerah. Kalau Allah itu bangga dengan umatnya, Allah akan mengumumkan di penduduk langit. Contohnya, para kiai-kiai, para wong saleh, padang urip ning pucuk gunung, urip ning hutan belantara, hidupnya pondoknya ada di bawah bukit, musim takwa di muang-muang tidak kurang. Kenapa? Allah menanamkan rasa cinta kepada kepada manusia untuk pergi ke sana menyerahkan rezekinya. Wong-wong yang dicintai oleh Allah itu, mesti makomi cedek itu, tidak usah pergi dari rumah. Di dalam rumah sana sudah banyak yang memberikan rezeki. Yang paringnya itu Pak Gurupan. Kenapa lupa? Kenapa kasur lipat? Paling kasur lipat. Jadi, jikalau kita diberikan masalah oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, janganlah bersedih, bergembira. Kenapa? Allah sedang memperhatikan kita. Berarti selama ini yang kita usahakan, doa-doa kita, apa yang kita lakukan, ibadah kita akan diijabahi oleh Allah. Ojo mundur. Terus ulama di saat engkau melakukan suatu amalan timbul rasa bosan, timbul kejenuhan, jangan kembali, jangan surut, jangan kau hentikan amalanmu, karena pada saat itulah Allah mulai mengijabah doa. Terus ulama ini sanes kula sing dadi jenengan nek nglampahi amalan ajud, amalan salat jamaah atau masjid timbul kejenuhan, nyenengno bojo timbul kejenuhan, nopo timbul kejenuhan, ojo mundur, ojo mandek, karena terus ulama di saat itulah Allah mulai mengijabah doa-doa kita. Ojo mandek. Jadi Rasulullah dipanggil oleh Allah selain untuk menghibur Rasulullah yang pada saat itu mengalami kesedihan yang luar biasa, juga menerima perintah sholat. Disitulah Allah membanggakan kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW kepada semua umat. Diberi perintah 50 waktu. Kanjeng Nabi itu sayang kula jenengan. Jane sungkan Allah karena sudah memerintahkan. Tapi saat ketemu umat pada saat turun ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, diberikan syarat untuk meminta dispensasi keringanan kepada Allah. Terus dikurangi Nabi Allah mengutarakan rasa malunya Rasulullah. Padahal di saat itu Allah sebenarnya sebenarnya Allah itu tahu kalau umat Rasulullah tidak akan sanggup melakukan sholat 50. Tapi karena Allah ingin membanggakan betapa Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai umatnya, Allah memberikan statement itu. Ini weruh, ini loh Kanjeng Nabi, ini loh kekasihku, ini loh Rasulmu yang memperjuangkan engkau sampai mempertaruhkan rasa malunya di hadapan aku. Allah ingin memamerkan kebaikan akhlak Rasulullah dengan peristiwa seperti itu. Jadi wajib Nabi itu suka, tapi karena rasa tidak teganya kepada umatnya terus jalur dispensasi. Kali 5 waktu loh, yusnya akeh wakeh tidak ngelakoni. Kan teman-teman kan dibuyarani Kanjeng Nabi kaya ngono iku, wakeh lu tidak sholat. Macam-macam alasannya. Padahal sudah dibela oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi njaluk enak. Lalu apa caranya umat itu enak. Bahkan Rasulullah itu memintakan ampun kepada umatnya. Ini Kanjeng Nabi. Ngoten kadang umat Rasulullah tidak sadar. 3-5 waktu subuh kadang hilang. Kadang sembahyang tapi jam 6. Yo kulo PPT nang dinanti wis ane. Kalah PPT. PPT dolan untuk video ora wetokan telu ada ngene. Apa sih kae ceromopan. Lu jam 6. Ya nek bisa boten apa karena ada dalilnya. Rasulullah juga pernah sembahyang subuh kanipan karena Rasulullah pulang dari safar, dari jihad, kepayahan, itu pun langsung sholat Rasulullah. Tapi masih bisa dong, ndak berdino masih cerita. Nek sampean kan bengi kan main remi, nengok ono orkes, nonton ngono ndak sholat subuh. Apa? Padahal 1 kali kita ndak sholat subuh, dihitung, misalnya hitungannya.
Kaya harus sholat rutin. Tapi wis dihitung wis. Hitung wis. Hitung hati-hati. Memang kita minjirah ayat yang paling penting itu pembayar harus sholat rutin. Kaya ya, pembayar harus sholat rutin. Sama ya. Us paling penting. Muamalah titik besok yo, mas amal apik titik sak bisi taruh. Sak bisi sawi satu lah. Besok ono hitungannya bakal sapi. Amal elek nih, itu hati-hati. Makanya sholat itu hal yang utama. Rasulullah ngiling terus ngiling sholat untuk sampai tak sholat. Makanya Rasulullah itu sholat itu merupakan pembeda dari umat Islam dengan kaum yang dari kaum kafir. Pembeda sholat 5 waktu. Lain anak-anak itu usaha sholat di masjid, sholat di rumah, coba sholat di rumah. Akeh hal ini, rumahnya cedek, apa itu cedek emoji, akeh hal ini, akeh utangi, akeh hal ini sholat di yang ini, dari kreditan beda motor, sembahyang dibian, balik Allah, lalu tuh, sih. Iki apa iki cicilan oleh piro? Kaya oleh 16 kok 17. Waduh kesuk yang bayar. Allah Akbar. Aduh, koyo 17 koyane. Kartu ndi. Kok tak ada gini laci ngoten. Ngoten. Terus eling ngoten. Aduh mari ini dianti buat arek kartune ngono kalian. Nggih. Waduh koyo eling oleh 17 koyane 16. Baru eling langsung bayar oleh dirano hati gimana? Oleh loro, oleh telu. Nek menurut fikih, nek jenengan mengalami seperti itu, sembahyang dilihat. Ibu-ibu ini, nek bapak-bapak ke masjid, ini ibu-ibu. Oleh loro, oleh telu. Nek menurut fikih, jenengan harus mengambil yang dua. Doleh jenengan, oleh telu ini doleh. Jenengan kok lali, ini oleh rakaat, oleh telu rakaat. Jenengan nggak oleh jukuk sing telu rakaat. Kudu jukuk sing 2 rakaat, harus nambah 1 rakaat. Gue nih anaknya orang buri kok protes, mak sampai sembahyang apa mak? Maghrib, kok petang rakaat? Daru kok nang malaikat menang bayi. Ngono ae, padahal yo lali mak nih gara-gara cicilannya kayak ini bro. Jadi nek menurut fikih ndak oleh jukuk sing telu iku mang, jenengan kok oleh telu, oleh loro, oleh telu, ndak oleh jukuk sing telu, kudu jukuk sing loro. Ngoten nggih, niku menurut fikih. Nek mak-mak kan kadang-kadang ngambil gampang iki, oleh telu wis ngono. Anaknya udah murid nih, mak sampean bayang apa? Maghrib. Lah kok mek loro aku, yo tadi. Jadi mending lebih timbang ku kurang. Terus malah kadang koyo rasa ketut barang ngoten nggih. Selama tidak berbunyi, tidak berbau, ndak usah. Omone ibu-ibu iki, mak-mak niki kan siji kali kula jenengan nih. Kalian bu bapak-bapak nih bentuknya siji gitu. Jadi kadang-kadang kalau kayak prek kata niku ndak oleh mandir jenengan. Terus kecuali kentut temenan ya. Dari anak sampai kentut kok terus sih mau padahal kon ngono ae. Ya Allah ya Rabbi. Karena yang banyak masalah memang perempuan nih, masalah perempuan di dalam Islam pun sama. Perempuan diatur masuk masalah hijab, masalah apa. Ini kan ngoten wae aturane saat ini macam-macam. Wes wedak pengin ayu, kepingin ndak bondo akeh yo ndak usah wedakan. Yo bondo kamera cantik. Karena takoni nang makne, kan nang bapakne, koyo sampean tak tukokno dhuwit, tak kei dhuwit tak kon tuku wedak. Kos apa krim, pon merek pon kok pacet eleke sampean dhewe. Pacet elek pacet tirang jarene gawe wedak pon ayu, kok sampean pacet elek. Lah aku ndak tuku pon iki, Pak. Tuku wedak kok kliwon. Tuku wedak kliwon ya tuku pon. Nah, masih satu sing paing ae. Ya Allah. Wedok kan ngoten. Padahal untune dipageri. Daraku sapa sing kate nyolong untune ning promos kok dipageri. Ya Allah. Macam-macam dari wedok ini saya iki. Engko nek dikene ono ngambul tak nyaman. Ya Allah ya Rabbi. Jadi nggih, terus pelajaran yang diambil dari Isra Mi'raj sangat banyak. Terutama sholat. Nah, ini kula jenengan nek gak ada pasangan lanang ojo sampai lali dikokon nang masjid, ojo langsung wis akhlaknya kalau baik.
Wong niku nek rabi, nek nikah, kalau sudah jadi suami, jadi istri, ayu, ganteng itu ndak mikir. Ini tak ono wedok-wedok iki. Ganteng tapi kuat ono ati. Kan koyo kudu mentunggasi. Nggih. Masih biasa-biasa, tapi akhlaknya api, nang masjid pateng, sembahyang pateng, nyambut gawe kakang. Ndak ero gelem ngapusi nang wedok. Oleh duit piro kok dikekno nyoh ngono. Oleh piro Pak? 100.000 kekno kabeh. Loh sampe ndak nyisano apa? Itu rokok ndak usah aku tak ngaku ngakarek. Lah iki 500 lu kabeh tak apa? Iya wis, won wis cukupno 10 tahun. Mapi lah ya anak-anak daerah belum nyiketno duit di klub-klub. Masih ganteng kok gaweane ngopi-ngopi apa ae. Wis golong-golongane nek. Kue bodol baci itu Marian. Jadi kalau sudah jadi pasangan itu tidak penting kan, cantik, kamu relatif. Yang penting itu ngerti. Yang itu ngoten sami. Nguayu kan, buang ono kan kayak udah racun aja. Kayak udah racun aja. Tapi kalau meskipun biasa-biasa wajahnya, nurut nang ngomong lanang dilayani, diservis dengan baik. Wong lanang lego. Lego lanang, puas notok ae wis lego. Mulai tau kerja kuwaya kabeh, diesemi tok. Ilang wi pegel-pegel, padahal mari macur ora kedok. Mulai ning wedok nek masih ndak ayu nu duandang, pipine diabang, lambene abang, guyu. Assalamualaikum. Wah, ilang lanang. Mboten ngersakaken ta Mas, mantun sarapan, mantun mangan dikek dahan, kayak kopi, masih ndak ada kopi. Kayak ini buat diombe bundaan, dek semurane iki anu tengkula tok loro nggih pun ndak apa-apa kekno bebek opine. Ojo oleh ngokop ae. Kadang wedok sing anu kan ndak kena. Mulane kena emah dikeno kopi ndak diombe, mokone mendeli. Malah terik koyo lalang ngono. Dukekno kopi ndak diombe. Nek aku njaluk kopi. Koyo ate kocok. Disilakan balik meneh nang sawah. Ditakoni nang kancane lho, kan kok balik nang sawah, di omah apa wewe ngono ae. Pegang itu. Ini tak apa, masih tak diombe tak apa. Mari dahar. Dikei ngombe banyu putih ditawani, mboten kersane ta Mas. No. Kok wedok nek nopo niku surga. Ojo medhit-medhit, nyah-nyohe. Nek iso mendino. Aduh, Pak, nek kok ngaku. Dari wingi mlebu swarga. Nanti mangane bojomu rabi maneh. Payah. Ya Allah ya Rabbi. Niku nggih, mugi-mugi saged bermanfaat. Kula suwun panjenengan ngajak suami, istri, saudara, tetangga, sahabat untuk majelis. Jadi memang apa nggih? Kula mulai mimpin majelis zikir, banyak sekali peristiwa-peristiwanya. Sing dicetak wong mungkin karang itu semacam-macam lah. Jadi biasa itu perjuangan seperti itu. Rasulullah juga sama seperti itu. Pulau mulai mendirikan majelis zikir 2006 ini Pak Guru di Semarang, jamaah 2, 3 dari sami semua. Ini sudah menjadi fitrah sunatullah. Ini barang-barang yang bagus, barang-barang yang baik, mengajak kebaikan tidak akan mulus jalannya. Kenapa? Dijegal, dijegal setan, sing rupa, jin juga rupa, manusia minal jinnati wan nas itu biasa sudah. Itu biasa. Ya Rasulullah sama. Rasulullah selama berapa tahun juga sama. Rasulullah ini cuma dapat berapa 12 pengikut nomor-nomor. Nek wong sing biasa kaya kula ngeten ya ndak betah. Niku Rasulullah itu sama. Rasulullah itu setelah napa niku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam. Itu baru Rasulullah itu berani untuk berdakwah secara terang-terangan karena backingan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tokoh Quraisy yang sangat disegani. Jagoan, menurut sing wani. Nanti tanda Rasulullah, kula jenengan iki bener ta Rasulullah. Wallahi kita di jalan yang benar. Yang kita sampaikan benar, agama yang benar. Kalau si Abu Bakar, Nabi Umar bin Khattab, kenapa kita tidak berdakwah secara terang-terangan? Karena kita itu di atas kebenaran itu baru Rasulullah berdakwah secara terang-terangan dengan para sahabatnya. Ini bukan Nabi. Ngomong tenang itu diwancam,
Kenapa akan dipunahkannya Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah. Di Madinah di sinilah Islam itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sebelum Fathul Mekah. Setelah itu kembali Rasulullah kembali ke Mekah untuk merebut kota Mekah yang dijadikan oleh Allah Fathul Mekah. Karena merdekanya itu berhasilnya Rasulullah menguasai merebut kota Mekah dan menyingkirkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Itu namanya peristiwa dulu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang dulu seperti Abu Sufyan, terus bujuni Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan namanya Hindun yang memakan jantungnya paman Nabi Hamzah. Itu istrinya Abu Sufyan itu saking pedine nang Rasulullah membawa pasukan yang mengikut yang begitu besar dari kota Madinah masuk Islam. Saking pedine kepada Rasulullah. Jadi awal mula Abu Sufyan dan Hindun istrinya Abu Sufyan itu masuk Islam bukan karena hatinya, tapi karena takut dengan pasukan dengan Rasulullah dan pengikutnya yang begitu besar. Tapi setelah itu mendapat hidayah dari Allah. Maka hidayah ini penting ya. Mendapat hidayah dari Allah, akhirnya Abu Sufyan benar-benar memeluk agama Islam secara kafah lahir dan batin. Sebelumnya itu meskipun masuk Islam karena takut, masih merencanakan. Nanti di Ka'bah itu ngomong-ngomong karo tokoh napa itu Quraisy. Napa itu sebelumnya itu dia batin ingat ini koyo-koyo awake iki sing ngomongno. Itu Rasulullah sudah Fathul Mekah tadi. Rasulullah itu di batini Abu Sufyan itu di hati itu pingin menggulingkan Rasulullah, mau memberontak di hati ini. Dulu ngomong Kanjeng Nabi di belakang Abu Sufyan menepuk pundak Abu Sufyan. Kairo iso sampe padahal Abu Sufyan itu ngomongnya di dalam hati, angen-angen to nggih. Misalnya jenengan ketemu rondo ayu lah, kan angen-angen sak ngomong bojoku gelem dipoligami wae. Ora bojone sampe teko mburi kairo iso ya. Koyo ngono padahal sampean di atine. Kan kaget sampean karo bojoku kok ora padahal di atine. Sama Abu Sufyan itu punya rencana dalam hati ini, orang kira-kira angen-angen lagi memberontak kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menepuk pundak Abu Sufyan. Nggak iroso sampai. Wah, akhirnya Abu Sufyan itu kaget. Waduh, Kanjeng Nabi kok orang. Berarti Muhammad ini benar-benar Nabi dan Rasul. Karena tahu apa yang ada di dalam hatiku. Ini kok baru masuk Islam secara benar-benar lahir batin. Abu Sufyan. Wadah ini peristiwa-peristiwa ini kalau cerita itu ada di sejarah ini, ada di sejarah Surah Nabawiyah itu wadah nih. Nek jenengan mau baca ini yang sudah saya sampaikan. Kalau matur sangat teman-teman jenengan sedoyo yang sudah hadir ke majelis ini juga yang menyimak kajian tiap Sabtu sore, yang moga-moga sangat bermanfaat. Moga Bapak Ibu ini sampai itu aja dimatikan. Bapak Ibu kita